Tetapi hadis ini menjelaskan kadar zakat biji-bijian dan buah yang telah mencapai nisab. Mengingat kadar zakat ini berbeda-beda. Jika berupa tanaman yang mengambil air dengan akar-akarnya mengandalkan air hujan atau dekat dengan sungai, maka zakatnya sebesar 10%. Karena biaya yang dikeluarkan sangat minim. Pemiliknya tinggal mengatur debit air jika dengan irigasi atau mengandalkan sungai. Adapun tanaman yang diairi dengan biaya besar, maka zakatnya 5% karena banyaknya biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fima sakotis sama," pada tanaman-tanaman yang disiram dengan hujan. Kata ma, apa di sini bersifat umum yang mencakup jenis dan jumlah, sehingga meniscayakan kewajiban zakat pada semua tanaman yang disiram dengan hujan, dialiri dengan air sungai, atau tanaman yang mengambil air lewat akar-akarnya. Maksudnya adalah tanaman atau semua jenis tanaman yang dan tumbuh-tumbuhan, kurma dan lain sebagainya, anggur dan lain sebagainya, ya. Juga semangka. Kata ma, apa juga umum yang mencakup jumlahnya, sehingga jika seseorang hanya memiliki 100 sok beras, maka ia terkena zakat. Apakah memang hadis ini bersifat umum yang mencakup keduanya, jenis dan jumlahnya sekaligus? Jawabannya tidak. Ya, jawaban dari Syekh Musonef tidak. Hadis ini dibatasi oleh hadis riwayat Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Karena hadis keduanya menunjukkan ketiadaan zakat jika tanaman itu kurang dari 5 wasak. Keduanya juga menunjukkan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah yang dibuat makanan pokok dan bisa disimpan, yaitu biji-bijian dan kurma. Adapun yang bukan makanan pokok dan tidak bisa disimpan seperti semangka dan buah-buahan, maka tidak terkena zakat. Berdasarkan hal ini, maka signifikasi hadis ini telah dibatasi baik dalam jenis dan jumlah, ikhwatul iman. Berlakunya takhsis, pembatasan cakupan makna dalam nas-nas syariat. Artinya sebagian nas ada yang mengkhususkan nas yang lain. Ya. Bagaimana mungkin dua nas yang terpisah bisa saling mengkhususkan? Jika nas yang mengkhususkan itu seperti perkataan semua orang berdiri kecuali fulan, niscaya bisa diterima. Tetapi di sini kedua nas itu terpisah. Hadis berhadapan dengan hadis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisa karena pengujarnya satu. Karena pengujarnya satu, yakni Nabi SAW. Syariat tidak berbeda dan tidak kontradiktif. Jika kita menolak adanya takhsis pengkhususan, tentu kedua nas akan saling menafikan dalam satu titik yang keduanya tidak bisa bertemu. Jika kita setuju dengan adanya pengkhususan nas yang umum, maka keduanya akan bertemu dalam satu titik yang dikhususkan. Tetapi jika berbicara secara umum kemudian datang orang lain dan berbicara dengan perkataan yang khusus, maka perkataan orang ini tidak bisa mengkhususkan ucapan tadi, karena pengujarannya berbeda. Adapun jika pengujarnya tunggal dan syariatnya tidak berbeda, maka adanya takhsis pengkhususan menjadi suatu keniscayaan, dan itu realitas atau realistis, ya. Itu realistis, bukan realitas, realistis. Kebijaksanaan syariat dalam membedakan kadar zakat tanaman yang tidak butuh biaya dan tanaman yang membutuhkan biaya. Zakat tanaman yang membutuhkan biaya adalah separuh dari tanaman yang tidak butuh biaya.
Kebijaksanaan syariat juga tercermin dalam kadar zakat tanaman sebesar 10% atau 5% yang tentu lebih besar daripada zakat emas, perak ataupun perniagaan yang hanya 2,5%. Karena mengembangkan ketiga jenis harta ini sangat sulit dan memeras otak. Emas dan perak jika tidak diputar tentu tidak akan berkembang dan tidak bermanfaat. Jika kita kenakan 5% saja tentu cepat habis. Perniagaan bisa bertumbuh tetapi pertumbuhannya lamban. Laba besar tidak mungkin datang secara kebetulan. Sementara pertumbuhan dan perkembangan tanaman lebih cepat, sehingga pemiliknya bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. 100 bisa menjadi 700 dan lebih banyak lagi, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji.